Bismillahirrahmanirrahim. Bunda awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, pintar Bonbon. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Kok sampai kayak gitu, Bon? Makin bolak-balik. Ya kan supaya mantap ya teman-teman. Ya Masya Allah. Alhamdulillah siang hari ini di siang yang cerah. Panas gak? Panas apa cerah? Panas. Masya Allah. Panas katanya Bonbon ya teman-teman ya. Tapi Bunda mengatakan cerah saja ya supaya hati kita juga cerah begitu ya. Disugesti. Iya betul. Masya Allah Bonbon pintar. Ya iyalah. Di siang yang cerah ini Bunda Dani Dan aku Bonbon. Iya dan Bonbon menemui teman-teman yang ada di rumah live langsung di FB-nya Kebun Salim Global. Ya Allah, senang ya anda. Senang sekali siang hari ini bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah. Pastinya teman-teman juga menunggu kita. Kita apa enggak ya? Iya anda. Iya Masya Allah teman-teman semua yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abah, Umi, Abi, lengkap ya, sehat semuanya di rumah. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Bonbon sehat? Alhamdulillah sehat dah. Iya, Bunda juga sehat. Suatu nikmat dari Allah yang sangat mahal, yaitu salah satunya adalah sehat. Iya, yang sakit nggak enak ya dah. Iya nggak enak. Tapi sakit pun itu juga ujian dari Allah, harus sabar ya. Baik, alhamdulillah siang hari ini di hari yang cukup cerah. Panas dah. Cerah Bon. Ya wes sekarang. Kita sebut cerah saja karena apapun kondisinya ini adalah qada dan qadarnya Allah ya. Kita dikasih Allah panas bersyukur, dikasih Allah sejuk bersyukur, tetap bersyukur, terus bersyukur dan akan terus bersyukur ya teman-teman. Baik, siang hari ini Bunda Dani Dan aku Bonbon. ya dan Bonbon akan melanjutkan kisah yang kemarin sudah Kak Eno berikan ya. Habis Kak Eno Bunda mulai ya. Pertama Bunda Kak Eno ya betul. Terus habis itu dilanjutkan kisahnya sama Bunda Mai. Kemarin ketemu Kak Eno lagi dan sekarang ketemu Bunda Dani. Iya dan aku Bonbon. Dan Bonbon, Masya Allah. Siang hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Rasulullah. Kisah Rasulullah lagi dah. Iya, kisah Rasulullah lagi. Nggak habis. Enggak, belum habis kisahnya ya teman-teman. Karena kalau kita berkisah tentang manusia yang paling mulia ini, sosok Rasulullah nggak akan ada habisnya ya teman-teman ya. Masya Allah luar biasanya beliau ini. Karena memang Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah buat kita, suri tauladan yang bagus buat kita. Jadi misalnya kita ingin menjadi orang sukses, menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang mulia seperti Rasulullah, kita harus tahu sosok Rasulullah. Iya, mereka ngerti. Ya Allah, mereka mencintai. Kalau kita tidak tahu sosok Rasulullah, bagaimana kita akan mencintai Rasulullah? Orang yang bojo. Katanya Bonbon pada bojo ya Allah. Iya betul sekali karena bagaimana kita bisa mengutarakan, mengucapkan, mengatakan, mengakui aku mencintai Rasulullah gitu ya. Tapi kita nggak tahu pribadi Rasulullah. Kita nggak tahu bagaimana masa kecil Rasulullah. Kita nggak tahu bagaimana kemuliaan Rasulullah, mukjizat-mukjizat Rasulullah. Nah, apakah itu bisa dikatakan cinta? Orang yang bojo dah. Iya, sama juga bohong katanya Bonbon ya. Baik teman-teman, semua sudah siap mendengarkan kisahnya? Tunggu rasa. Enggak lah, Bon, masa tidur? Soalnya cuma tidur. Enggak, kita insya Allah sudah setiap Kamis jam 1 siang ya live di FB-nya Kebun Salim Global untuk memberikan kisah Sirah Nabawiyah. Jadi teman-teman sudah tahu jadwalnya. Oh iya sih, layarnya sudah Disebar, ya layarnya juga sudah disebar. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir Kak Eno sudah mengisahkan bagaimana Rasulullah itu ditinggalkan selamanya oleh bundanya tercinta. Iya, Bunda Alina. Iya, oleh Bunda Aminah ya. Betapa sedihnya Rasulullah yang saat itu. Karena ketika Rasulullah lahir, Rasulullah sudah tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal dunia.
paham yatim? Kasihan ya dah. Ya. Kemudian ketika setelah lahir Rasulullah, kemudian ada di Bani Sa'ad dengan segala tujuannya, segala kemuliaannya, bagaimana beliau berkembang di Bani Sa'ad. Kemarin kan sudah diceritakan oleh Inung dan juga Bunda Mea. Kemudian dikembalikan oleh Bunda Halimah ke pangkuan ibunda tercinta, Bunda Aminah. ya Bunda Aminah. Tapi pada Allah menghendaki Bunda Aminah juga Allah panggil pulang ke hadirat Allah, sehingga lengkaplah kondisi Rasulullah saat itu. Tidak punya ayah, juga tidak punya ibu. Ya betul, tidak punya ayah, tidak punya ibu, namanya Yatim piatu. iya, namanya yatim piatu. Kalau di kita yatim piatu sebenarnya, kalau di masyarakat Arab ya namanya yatim begitu ya. Tapi ya begitulah. Kok sepertinya mengenaskan sekali ya hidupnya Rasulullah ya, kalau kita pikirkan secara akal gitu. Tapi tidak teman-teman, bahwa Allah semua mengatur ini pasti ada hikmahnya ya, pasti ada tujuannya. Bagaimana Allah menyiapkan seorang yang akan memimpin dunia, bukan hanya memimpin kota Makkah, tapi memimpin seluruh dunia, dipersiapkan Allah sejak mulai sebelum lahir dengan tidak berayah. Kemudian ketika usia 6 tahun bundanya meninggal dunia. Nah, ketika ibunya meninggal dunia, Rasulullah SAW Muhammad kecil ini dibawa kembali ke kota Makkah bersama pengasuhnya, yaitu Barokah. Barokah. Ada yang menyebutnya sebagai Ummu Aiman. No, sebenarnya sama dah. sama benarnya. Barokah Ummu Aiman. Sebenarnya namanya adalah Barokah binti Salabah bin Amr bin Hasan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Kalau orang Arab kan namanya panjang-panjang ya. Tapi dipanggilnya Ummu Aiman. No, siji. Ya itulah ya panggilan masyarakat Arab. Namanya Barokah binti Salabah bin Amr bin Hasan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man, dipanggil Ummu Aiman. Masya Allah, kalau kemarin Kak Ena bilangnya Barokah ya, Bunda nggak apa-apa, pakai nama lainnya yang lebih terkenal. Bersama Ummu Aiman kembali ke kota Makkah. Ummu Aiman sendiri ini adalah seorang perempuan yang istimewa buat Rasulullah, karena memang di saat ibunya, bundanya wafat, Ummu Aiman yang menemani sampai ke Mekah. Sebelum itu juga ketika kecil Rasulullah juga sempat diasuh oleh Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman ini adalah wanita yang mulia. Suatu saat pernah ada keistimewaan Ummu Aiman ini, sedikit melenceng Bunda, bahwa Ummu Aiman itu pernah mendapatkan minuman langsung dari langit. Wah, hebatnya ya, mulianya Ummu Aiman ini. Masya Allah. Bagaimana ceritanya? Nanti kapan-kapan insya Allah. Bismillah, kita selesaikan dulu sirah nabawiyah. Jadi ayah bunda, abang kakak, adik-adik ibu, jangan pernah malas belajar sirah, jangan pernah malas mendengarkan sirah, karena memang banyak kisah-kisah yang luar biasa. Salah satunya yang tadi sedikit dicuplik oleh bunda, bagaimana keistimewaan Ummu Aiman mendapatkan minuman langsung dari langit. Ada nggak kalau sekarang? Enggak ada. Ini khusus karena Ummu Aiman adalah wanita yang mulia. Salah satunya ketika bundanya Rasulullah wafat, Ummu Aiman lah yang mengantar Rasulullah ke Mekah. Ya, ke Mekah, kembali ke Mekah, bertemu dengan kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kemarin Kak Eno itu berkisahnya ketika Rasulullah itu sebelum lahir itu, ketika dimulai dari pasukan bergajah yang akan menyerang kota Mekah ya, dimulai dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Iya, kakeknya Abdul Muthalib. Tapi sebenarnya kalau kita flashback teman-temannya, ini Bunda tidak sengaja ingin itu flashback ke belakang sedikit sebagai ilmu pengetahuan kita semua, bahwa Abdul Muthalib ini memang sama kayak Ummu Aiman. Sebenarnya namanya bukan Abdul Muthalib. Loh, si Cirunega. Bukan sebenarnya, itu panggilan. Jadi ada kisahnya gitu ya Abdul Muthalib ini. Kenapa dinamakan Abdul Muthalib? Karena memang ada kakeknya Rasulullah yang bernama Muthalib. Kok ini Abdul Muthalib begitu ya? Gak sama gitu, padahal namanya bukan Abdul Muthalib. Jadi namanya itu sebenarnya Syaibah. Beda banget kan teman-teman? Makanya kalau teman-teman dengarkan siro, nanti akan lebih tahu tentang bagaimana kakek moyang Rasulullah.
Kenapa Anda harus tahu kakek moyang Rasulullah? Karena seperti pernah yang Bunda sampaikan pada Kak Eno di kesempatan yang lain, bahwa Allah itu tidak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba gitu membuat membuat Rasulullah itu sosok yang mulia, sosok yang bisa memimpin dunia. Tidak tiba-tiba, teman-teman. Perlu proses yang panjang. Jadi sebelum Rasulullah lahir itu Allah sudah menyiapkan kakek moyangnya ini adalah dari kalau orang Arab itu apa namanya ya, nenek moyangnya itu dari orang-orang yang mulia, pemimpin semuanya. Dari mulai Fihr bin Malik, dari Qusay bin Kilab, itu adalah sosok orang-orang pemimpin masyarakat bangsa Arab yang luar biasa kisahnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu kisah tentang kakek moyang Rasulullah, Masya Allah, tidak ada kata lain selain Masya Allah, luar biasa. Allah memilih Rasulullah itu sudah dari keturunannya itu orang-orang pilihan. Jadi kan Rasulullah itu secara nasabnya, kalau bangsa Arab bilang nasabnya itu memang mulia. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, kemudian bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Zaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Idzar bin Ilyas bin Ma'ab bin Adnan, nyambung sampai ke Nabi Ismail. Nah, dari generasi-generasi sebelumnya itu Fihr bin Malik, Qusay bin Kilab itu adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Jadi kalau kita nantinya melihat Abdul Muthalib ini seorang sosok yang luar biasa nantinya yang akan membentuk karakter Rasulullah, sudah wajar. Karena memang dari atas-atasnya Abdul Muthalib ini semua orang-orang mulia, orang-orang pilihan ya, enggak betul, yang memang kalau persiapkan untuk menyiapkan seorang pemimpin umat sedunia itu Rasulullah ya. Kita balik lagi ke Abdul Muthalib, bahkan namanya adalah Sayyibah. Beliau disebut Abdul Muthalib itu karena masyarakat Arab waktu itu, masyarakat Mekah waktu itu mengira bahwa Abdul Muthalib ini adalah budaknya Muthalib. Jadi kalau di Arab itu budak itu dipanggil Abdul Muthalib gitu ya, budaknya Muthalib kenapa? Sedikit flashback, karena waktu itu ketika Hashim bin Abdul Manaf ini meninggal. Hashim bin Abdul Manaf ini adalah orang tuanya, ayahnya dari Abdul Muthalib. Itu Abdul Muthalib ini berada di Madinah, teman-teman. Maka ketika Muthalib ini adiknya Hashim, itu mengetahui bahwa keponakannya, anaknya Hashim ini, karena Hashim adalah pemimpin Mekah, sudah besar, maka Muthalib ini merasa bahwa Syaibah ini adalah penerus Hashim yang harus melanjutkan kepemimpinan Hashim di Mekah. Maka dijemputlah Syaibah ini di Madinah, diboncenglah itu di ontanya Muthalib. Nah, ketika memasuki kota Mekah, dipanggil sama orang-orang Mekah, Abdul Muthalib. Dikira budaknya Muthalib, padahal dia adalah keponakan Muthalib. Makanya namanya akhirnya lebih dikenal sebagai Abdul Muthalib. Padahal namanya Saibah ya, Dan? Iya, namanya Saibah. Saibah sendiri itu artinya ada rambut putih di depannya ya. Kalau bapak ibu ada rambut putihnya, bukan Saibah itu ya. Itu karena umur ya. Jadi kalau Saibah adalah sosok yang luar biasa yang sudah Allah persiapkan ketika Rasulullah SAW itu kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya. Ada sosok yang luar biasa, sosok pemimpin yang kemudian mengasuh Rasulullah. Apa hikmah di balik ini? Karena Rasulullah sudah Masya Allah, alhamdulillah ya, kita syukuri semua. Misalnya ada kendala-kendala teknis yang ada, wajar ya, itu namanya wajar, human error ya. Kita lanjut ya. Bagaimana Allah itu menyiapkan Rasulullah ini sebagai sosok pemimpin? Maka Allah persiapkan Rasulullah ini diasuh oleh seorang pemimpin juga. Abdul Muthalib adalah pemimpin Mekah pada saat itu, dan pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang dicintai oleh seluruh masyarakat Mekah. Maka ketika ibunya meninggal, Abdul Muthalib begitu sayangnya kepada cucunya. Wahai cucuku, Masya Allah, aku yang akan mengasuhmu, aku yang akan mengasuhmu. Betapa Abdul Muthalib sangat terharu melihat
melihat kondisi Rasulullah saat itu yang bersedih karena sudah ditinggal ayahnya, kemudian ditinggal ibu. Di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib yang notabene seorang pemimpin, Rasulullah banyak sekali belajar tentang kepemimpinan. Nah, Masya Allah, ini teman-teman perlu digarisbawahi ya, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman ingin kelak bisa menjadi seorang pemimpin umat ini, maka memang harus dipersiapkan bagaimana belajar menjadi seorang pemimpin. Dan Allah sudah persiapkan itu. Bagaimana Rasulullah diasuh oleh seorang pemimpin yang luar biasa, dan Rasulullah lihat dengan mata kepalanya sendiri, Rasulullah mengalami sendiri, tahu bagaimana kakeknya memimpin masyarakat Mekah pada saat itu. Salah satu contohnya ketika di depan Ka'bah itu ada karpet merah yang biasa ditempati Abdul Muthalib ketika memimpin masyarakat kota Mekah. Tidak ada yang berani duduk di karpet merah itu, walaupun itu adalah putra putri Abdul Muthalib. Tetapi Rasulullah saat itu berada di atas karpet merah. Spontan paman-pamannya itu tidak melarang karena memang itu adalah tempat khusus bagi pemimpin, yaitu Abdul Muthalib. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Biarkan cucuku ini berada di sini, karena aku yakin dia kelak akan menjadi seorang yang luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa kan? Betapa Allah menyiapkan Rasulullah itu sudah dari kecil sudah terbiasa mengetahui, melihat bagaimana kakeknya memimpin, dan Rasulullah itu berada di karpet merah itu, di karpet tempat seorang pemimpin, dan itu dibiarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sementara paman-pamannya saja tidak berani. Nah, ini memang salah satu hikmah ya. Sampai akhirnya kemudian tak lama 2 tahun dalam asuhan kakeknya, kakek Abdul Muthalib ini sudah merasakan sakit, kemudian dan tak lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu Rasulullah yang baru diasuh oleh kakeknya sedih kembali, kehilangan seorang sosok yang sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat mengayomi, dan begitu figurnya seorang pemimpin itu melangkah di diri Rasulullah. Sebelum kakeknya meninggal, kakeknya mengumpulkan paman-pamannya untuk menitipkan Rasulullah. Rasulullah tidak dititipkan kepada pamannya yang bernama Abbas, walaupun Abbas kaya, karena Abbas sedikit agak pelit, begitu ya. Rasulullah juga tidak dititipkan kepada Haris, putranya Abdul Muthalib yang tertua, karena Haris ini boleh dikatakan tidak kaya seperti pamannya Abbas, seperti Abbas. Tapi Rasulullah juga tidak dititipkan kepada pamannya bernama Abu Lahab, walaupun dia kaya, karena memang perangannya kurang bagus. Abdul Muthalib menitipkan Rasulullah SAW pada pamannya bernama Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib ini bukan orang kaya, teman-teman, tapi Abdul Muthalib melihat bahwa sosok Abu Thalib adalah seorang sosok yang penyayang, penyabar, yang sangat mencintai Rasulullah. Maka sebelum wafat, akhirnya Abdul Muthalib menitipkan Rasulullah pada Abu Thalib, walaupun keadaan ekonominya kurang bagus. Tetapi Abu Thalib dengan yakin mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayah, aku akan mencintai, menyayangi, dan akan mengasuh Muhammad dengan sebaik-baiknya seperti putraku sendiri. Karena Muhammad mengingatkan aku pada saudara kandungku Abdullah. Maka jangan khawatir, aku akan merawatnya." Begitu janji Abu Thalib kepada Abdul Muthalib. Namanya sama ya, Dan? Iya, namanya sama. Hampir sama, bukan sama. Kakeknya Abdul Muthalib, namanya Abu Thalib. Bodoh kan? Enggak bodoh, hampir sama. Sebenarnya teman-teman, Abdul Muthalib itu Abu Thalib juga bukan nama sebenarnya. Abu adalah bapak, Thalib nama anaknya, jadi nama kunyah ya. Kalau di bahasa Arab itu seperti itu. Jadi karena anak laki-lakinya yang anak yang pertama namanya Thalib, maka disebutlah Abu Thalib. Sama kayak Rasulullah. Rasulullah dipanggil Abu Qasim. Karena anaknya putra Rasulullah Qasim, maka Rasulullah juga dipanggil Abu Qasim. Sama dengan Abu Thalib. Namanya sebenarnya adalah Abu Manaf. Loh, kayak nama kakek Rasulullah ya? Iya, kakek buyutnya ya. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim
bin Abdul Manaf. Ya, bersama ya. Pamannya juga namanya sebenarnya Abu Manaf, tapi karena putranya yang besar bernama Thalib maka dipanggilnya Abu Thalib. Iya, mesti ngono ada, mesti ngono. Itu namanya kebiasaan bangsa Arab. Mungkin aku dipanggil Abu Bonbon. Kok gak enak ya, Abu Bonbon. Aku kan nggak punya ayah. Lah iya, Mbak kan nggak punya ayah. Kok tiba-tiba mikir Abu Bonbon? Iya sekali, saya punya ayah gitu ya. Siapa ya yang mau jadi ayahku? Kamu dia nggak punya ayah. Nggak ada Abu Bonbon. Gue juga gak enak buat Abu Bonbon. Tapi kalau Abu Thalib, nah memang sudah lebih familiar seperti itu teman-teman. Akhirnya dari pengasuhan kakeknya Rasulullah kemudian diasuh oleh pamannya. Nah, secara akal, secara kasat mata kayaknya Rasulullah kok ini banget ya nasibnya jelek banget. Enggak teman-teman, Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang buruk yang Allah takdirkan, Allah gariskan untuk umat, apalagi ini adalah manusia pilihan. Pasti ada hikmah di baliknya, pasti ada ibroh yang luar biasa. Ibrohnya apa? Nah, karena Abu Thalib ini seorang yang tidak mampu, akhirnya Rasulullah ketika diasuh oleh Abu Thalib ini, Rasulullah juga merasa kasihan sebenarnya sama pamannya ya. Kasihan pamannya bukanlah orang kaya. Tapi Masya Allah, keberkahan terjadi pada keluarga Abu Thalib. Sama, kayak keberkahan yang terjadi ada Bunda Halimah ya, Mbak? Iya, sama. Nah, hikmahnya apa? Masya Allah, Rasulullah ini mulia ya teman-teman. Jadi dimanapun beliau itu berada, beliau itu selalu membawa keberkahan. Ketika beliau diasuh oleh Bunda Halimah di Bani Sa'ad, keberkahan terjadi pada keluarga Bunda Halimah. Begitu pula dengan pamannya Abu Thalib. Keberkahannya salah satunya adalah ketika Abu Thalib ini, karena orang tidak mampu ya, maka ketika minum susu, itu susu yang sedikit dibagi seluruh keluarganya. Nah, mohon maaf ini Bunda selalu Bapak tak menciptakan Rasulullah, betapa Rasulullah ini sosok yang mulia ya teman-teman. Sebelum Rasulullah itu diasuh oleh Abu Thalib ini merasa tidak pernah kenyang begitu ya, karena memang makanan yang sedikit dibagi dengan keluarganya yang banyak. Tetapi ini teman-teman, keberkahan yang Allah berikan ketika Abu Thalib mengasuh Rasulullah. Semangkok susu itu tidak boleh diminum oleh siapa. Jadi Abu Thalib itu menyayangi Rasulullah melebihi anak-anaknya. Jadi Rasulullah terlebih dahulu yang diminta untuk minum susu itu. Dan Masya Allah ketika Rasulullah sudah minum susu itu diberikan kepada putra-putrinya Abu Thalib. Luar biasanya. Kalau dulu-dulu tidak pernah merasa kenyang. Tapi setelah ada Rasulullah, semangkok susu yang sedikit dibagi dengan keluarga yang banyak itu, Masya Allah, bukan hanya menghilangkan rasa lapar, tapi juga mengenyangkan. Nah, pernah nggak makan Bon? Kemudian, gak merasa kenyang ya, sudah makan kok ingin makan lagi? Enggak. Masuk gak pernah? Iya lah, aku lah boneka nggak tahu makan. Berarti Bunda salah bertanya ya. Baik, Bunda nggak bertanya sama Bunda, Bunda bertanya sama teman-teman. Pernah nggak ya mengalami begitu? Ayah, Bunda, abang, kakak, adik-adik, teman-teman semua makan, baru makan. Kok sudah lapar lagi ya? Itu di iklan ada loh teman-teman, hati-hati ya kalau lihat iklan ya. Terkadang iklan itu tontonan yang tidak bisa dijadikan tuntunan. Kok lapar lagi? Dikit-dikit lah. Insya Allah maaf. Nanti kena seprit ya. Begitu ya. Sudah makan, lapar lagi, makan lagi. Perlu dipertanyakan, berkah nggak itu makanan kita? Doa nggak kita waktu sebelum makan itu? Hati-hati, jangan-jangan ketika kita makan kita lupa nggak baca basmalah, kemudian setan ikut makan, maka secara kasat mata kita makan tapi kita tidak merasakan keberkahan di dalamnya. Kita tidak sehat dengan makanan itu. Kita merasa sakit dengan makanan itu. Kita tidak pernah merasa puas, merasa kenyang dengan makanan itu. Mungkin itu yang kita tidak dapatkan keberkahan di dalamnya. Nah, keberkahan itu didapatkan oleh keluarga Abu Thalib. Keberkahan yang selama ini belum pernah didapatkan baru ketika Abu Thalib mengasuh Rasulullah, keberkahan itu ada. Nah, hikmah lainnya teman-teman, apa? Kenapa Allah itu menitipkan secara ini kodernya itu Abdul Muthalib menitipkan pada pamannya yang tidak mampu. Salah satunya adalah akhirnya Rasulullah itu cerdas melihat situasi, tanggap begitu ya. Karena nanti menjadi seorang pemimpin itu
tidak boleh lemot dalam melihat kondisi sekitar, harus tanggap. Rasulullah tanggap, melihat pamannya tidak mampu, maka Rasulullah berinisiatif untuk bekerja. Bayangkan, di saat diasuh pamannya itu 8 tahun lebih 2 bulan ketika kakeknya meninggal. Kalau anak-anak sekarang mungkin itu usia kelas 2 SD ya, kelas 2 SD. Itu sudah bekerja teman-teman. Sebenarnya pamannya tidak tega ya melihat Rasulullah SAW ini minta izin untuk bekerja, tapi karena kondisi maka pamannya mengizinkan juga. Dan luar biasanya lagi teman-teman, Masya Allah, ini memang skenario Allah yang luar biasa ya. Bagaimana menyiapkan Rasulullah ini sebagai sosok pemimpin. Rasulullah itu bekerja sebagai penggembala kambing. Apa istimewanya dah penggembala kambing? Wow, banyak istimewanya teman-teman. Mungkin kalau dilihat secara strata ekonomi, dia lah penggembala, status sosialnya rendah, gajinya gak seberapa. Tapi Masya Allah ya, dengan menjadi seorang penggembala kambing, Rasulullah akhirnya belajar banyak di sana. Salah satunya, Salah dua. enggak, salah satu aja dulu. Salah satunya adalah Rasulullah itu belajar bagaimana mengatur kambing-kambing. Nah, kambing-kambing ini yang namanya hewan ya teman-teman ya. Hewan itu kan susah diatur. Nah, makanya kalau kita nggak mau susah diatur, jangan seperti hewan sifatnya ya, harus gampang diatur. Iya, kayak aku manut. Jika kan nyala, jika kan gitu. Iya tak? Iyalah. Nah, karena kambing ini susah kan, susah itu teman-teman ya mengaturnya. Tapi Rasulullah belajar dari situ bagaimana membuat kambing yang tidak nurut ini, yang aturannya susah itu bagaimana caranya dia mengembala supaya kambingnya itu tidak sampai hilang. Bagaimana caranya Rasulullah itu mengembala, belajar dengan learning by doing ya. Bagaimana gitu ya mengembala ini supaya kambingnya itu sehat, mau makan, kemudian tidak hilang. Karena kan ini kambing-kambing ini milik orang ya teman-teman, milik orang yang kemudian Rasulullah menjual jasa mengembalakan. Maka Rasulullah mempunyai tanggung jawab amanah kepada sang tuan, bagaimana supaya kambing ini nggak sampai hilang, nggak sampai mati dan sebagainya, supaya sehat, supaya makan dan sebagainya, supaya menghasilkan susu dan sebagainya. Salah satunya seperti itu. Maka di sini Rasulullah banyak belajar sabar. Nah, selain belajar bagaimana memanage, Rasulullah juga belajar sabar. Kalau nggak sabar mungkin kambing-kambing ini sudah dipukul-pukulin begitu ya. Kalau dipukuli apa efeknya teman-teman? Sakit, mati, tidak sehat dan sebagainya. Nah, tentunya ini akan berakibat bahwa nanti tanggung jawab Rasulullah kepada majikannya juga menjadi jelek. Ya, akhirnya majikannya kan enggak kurang senang, kurang suka. Akhirnya Rasulullah belajar sabar di sini. Kemudian di Buruk itulah setia dah. di Rasulullah. Ini juga salah satu hikmah pun. Jadi Rasulullah itu menggembala di gurunnya teman-teman. Kalau di Arab itu kan gurunnya itu tandus ya, panas begitu ya. Kemudian luas sepanjang mata memandang itu adalah padang pasir, gurun begitu. Nah, salah satu hikmahnya adalah ini adalah latihan fisik bagi Rasul. Kalau seandainya kita ya teman-teman gitu ya umur 8 tahun kemudian nggak usah membawa kambing deh, jadi tukang parkir aja gitu ya di depan icon mall di mana panas-panas begitu ya. Kira-kira kuat tidak? Tapi Rasulullah saat itu luar biasanya dari kecil teman-teman. Treatmentnya nggak usah pergi nge-gym Rasulullah ya, berlari ke sana mengejar kambing, ke sana berlari ke sana, naik turun gunung, naik turun, kemudian panas-panas tadi buat tubuh Rasulullah menjadi tegap, kuat, sehat. Masya Allah. Jadi semua apapun yang Allah gariskan pada Rasulullah, semuanya itu adalah mempersiapkan seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, seperti itu. Dan keberkahan lagi-lagi terjadi teman-teman ya. Masya Allah, memang luar biasa Allah memuliakan beliau ini ya. Keberkahan-keberkahan itu ada. Kambing-kambing yang Rasulullah gembalakan ini memang sehat-sehat ya. Akhirnya majikannya juga senang. Dari situ Rasulullah mendapat upah, dan upahnya juga bisa membantu kepada pamannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah,
Istimewa Rasulullah ketika dalam pengasuhan Abu Thalib ini, Pamannya ada. ya pamannya itu, Rasulullah itu pernah saat itu panas gersang, mungkin kondisinya Sama saat ini ada. nggak ada hujan, nggak ada hujan ya. Sama saat itu di kota Mekah tidak ada hujan teman-teman, kering gitu ya. Kemudian masyarakat Mekah waktu itu mendatangi Abu Thalib mengatakan, wahai Abu Thalib, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepadanya. Tanah kita sudah gersam, tidak ada hujan, banyak kekeringan dan kelaparan, hewan-hewan mati semuanya. Baiklah, kata Abu Thalib. Maka Abu Thalib yang sudah tahu bahwa keponakannya ini bukan manusia biasa tetapi manusia yang mulia, tentu paman tahu ya, tahu keponakannya seperti apa karena pamannya juga sudah merasakan keberkahan itu. Maka diajaklah Rasulullah kecil ini, Muhammad kecil ini, disandarkan punggungnya ke Ka'bah, kemudian diajak berdoa oleh Abu Thalib ini, memohon kepada Allah Untuk diturunkan hujan. ya untuk diturunkan hujan. Terus Ya sabar, dilihat sana dulu. Allah Akbar, haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah turunkan hujan itu. Insyaallah luar biasa kan Rasulullah. Makanya kalau berkisah Rasulullah itu tidak ada apa ya, kalau bunda mesti baper gitu. Karena Masya Allah biasanya Rasulullah dari kecil doanya langsung diijabah oleh Allah. Teman-teman pingin doanya diijabah sama Rasulullah? Pingin dong tentunya ya, bunda juga. Ya, kalau pingin doanya diijabah oleh Allah, tirulah bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu sejak kecil, oh itu kan keistimewaannya Rasulullah bunda. Iya benar keistimewanya Rasulullah, tapi kalau kita ingin istimewa kan juga bisa kita mencontoh keistimewaan Rasulullah. Jadi mulai kecil ketika masyarakat Mekah itu dalam keadaan paceklik hujan, Abu Thalib mengajak keponakannya ini untuk berdoa dan Allah Akbar, Allah kabulkan itu. Mekah saat itu langsung turun hujan dan subur kembali. Masya Allah, ini keberkahan salah satu yang memang Allah berikan untuk manusia pilihan yang memang Allah siapkan ini seperti itu ya teman-teman. Nah, banyak sekali keberkahannya yang ada nanti sampai Rasulullah ini ketika berumur 12 tahun. Jadi ikut pamannya ini lumayan paling lama Rasulullah ini ya teman-teman. Ketika pamannya berdagang di usia 12 tahun, Rasulullah itu sebenarnya oleh pamannya hendak ditinggal. Tapi saat itu Rasulullah itu seperti merengek-rengek kepada pamannya. Wahai paman, apakah paman akan pergi meninggalkan aku untuk berdagang ke Syam? Pamannya baru melihat keponakannya ini dengan tidak sampai hati. Dalam hati berkata, iya maka kami dengarkan keponakanku ini sendirian. Sementara aku tidak berdagang, lantas kalau dia tidak ada aku bagaimana gitu. Sementara Abu Thalib ini sudah berjanji sama kakeknya bahwa dia akan mendampingi, mengasuh keponakannya ini dengan sebaik-baiknya. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa berdagang, apalagi berdagang ke negeri Syam, ke luar negeri itu butuh waktu yang lama. Dulu tidak ada toiletun ya, bus apa itu? Apa? pesawat terbang. Pesawat terbang itu Masya Allah ya. Tidak ada syayaratun, Mobil. ternyata Bapak sudah tahu ya, ada lagunya ya Pak? Iya. Kalau menghafal bahasa Arab enak pakai lagu teman-teman, jadi tahu. Dulu nggak ada itu pesawat, nggak ada mobil gitu ya, apalagi darajatun, Sepeda, ekor. gitu ya, nggak ada nafila, Pistayo. bisa ya. Jadi naiknya naik onta teman-teman, nah, bisa dibayangkan kan onta itu ya, onta jalannya seperti apa, seperti secepat apapun, onta juga tidak secepat pesawat terbang. Jadi saat itu jelas Abu Thalib akan meninggalkan Rasulullah dalam keadaan yang lama untuk berdagang. Nah, kira-kira teman-teman, apakah Membuat penasaran udah gitu. karena nanti kan ada episode selanjutnya ya teman-teman ya. Rasulullah akan ditinggal oleh pamannya,
Karena kan Rasulullah ini masih umur 12 tahun. Nah sekarang masih roda. Kalau sekarang ya sekitar kelas 6 SD. Kecil yo. Iya masih kecil. Terus diajak luar Luar apa? luar negeri. Iya ke luar negeri ke Syam ya, berjaganya ke Syam. Nah, karena Masya Allah sebelum Bunda akhiri, Bunda flashback lagi nih. Bunda senangnya seperti itu. Alurnya bolak-balik. Di saat Hashim itu orang tuanya Abdul Muthalib ya, itu memimpin Mekah. Hashim ini mempunyai kebijakan berdagang teman-teman. Bagaimana masyarakat Mekah yang waktu itu memang penghasilannya dari berdagang bisa tetap berdagang di saat musim panas dan musim dingin, gitu ya. Jadi ketika musim panas, di Mekah musim panas, mereka diatur oleh Hashim ini. Aku perjalankan kalian ke Syam yang hawanya lebih sejuk agar kalian tetap bisa berdagang. Nah, seperti itu. Tapi kalau di musim dingin, nah beda lagi. Nanti berdagangnya bukan ke Syam lagi, tapi ke daerah yang hangat. Jadi walaupun Mekah ini dalam keadaan panas, musim panas, masyarakatnya tetap bisa berdagang ke Syam yang dingin. Kemudian kalau Mekah sedang Dingin. iya sedang dingin, Musim dingin. iya musim dingin, masyarakat Mekah juga berdagang ke daerah yang hangat. Nah, seperti itu. Itu sudah sejak orang tuanya Abdul Muthalib, sejak Hashim kakek moyangnya. Nah, seperti yang Bunda sampaikan tadi, bahwa memang pilihan kakek moyangnya ini memang orang pilihan orang-orang yang luar biasa dalam memimpinnya. Jadi tidak heran kalau kita melihat bahwa akhirnya Rasulullah itu menjadi sosok pemimpin yang luar biasa yang sampai akhirnya diakui dunia sebagai orang pertama yang dalam dua buku itu Rasulullah adalah orang pertama yang hebat dalam memimpin negara, dalam masyarakat. Karena memang dari kakek moyangnya sudah seperti itu. Akhirnya dan itu diabadikan loh teman-teman dalam surat Al-Quraisy. Ya, teman-teman hafal kan surat Al-Quraisy? Di ilafi Quraisy. Nah itu ya nanti dibaca di rumah, dilihat artinya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi memang kisah Rasulullah ini bukan dongeng ya teman-teman, bukan dongeng kisah-kisah palsu, kisah-kisah belaka, tapi ini adalah kisah nyata yang memang sudah Allah ceritakan di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang ada di dalam Al-Quran tidak mungkin kalau ini adalah cerita bohong. Asatirul awal, tidak mungkin ya. Ini cerita dongeng-dongeng belaka, tidak mungkin. Tapi ini adalah kisah-kisah yang nyata, yang itu kalau kita baca, kalau kita resapi akan membuat keimanan kita semakin kuat, akan membuat kecintaan kita kepada Rasulullah itu semakin hebat, akan melembutkan hati kita. Nah, akhirnya namanya berpikir, bagaimana kalau aku tinggal ya, Muhammad kecil masih umur 12 ini pergi ke Syam dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kira-kira diajak nggak ya Rasulullah sama pamannya Abu Thalib? Diajak nggak dah? Diajak nggak ya? Ya, ya kan dah. Kita sambung kisahnya insya Allah Kamis depan ya teman-teman. Kenapa sih dah? Kok kita tuh mesti belajar surat Al-Kahfi? Ya itu tadi yang Bunda sampaikan bahwa banyak ibrah teman-teman yang ada di dalam kisah-kisah Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran kisahmu. Jadi lembaran-lembaran kisah Rasulullah itu memang perlu ditelusuri teman-teman, perlu dipelajari supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah itu sejak kecil, sejak malah sebelum Rasulullah lahir itu sudah dipersiapkan dengan bagaimana yang hebat ya. Ya Allah, Masya Allah. Untuk hari ini insya Allah kisah yang sampai di sini dulu, insya Allah kita sambung di lain waktu ya teman-teman. Jangan lupa setiap Kamis jam 1 siang atau jam 13 pantengin itu ya YouTube-nya, Facebook-nya. Insya Allah kita akan sambung dengan kisah-kisah yang lainnya ya. Iyo, aku jadi penasaran. Iya, nanti kalau penasaran tahu kisahnya terus ngapain? Iyo, aku jadi tahu Rasulullah itu seperti apa nih loh teman-teman. Terus aku jadi mencintai Rasulullah. Iya, Masya Allah. Andai tapi itu yang kayak lagunya itu loh Bon, yang membuat kita mencintai Rasulullah itu. Nah lagu-lagu seperti itu membuat kita itu semakin mencintai Rasulullah. Iyo, yang gak nyanyi-nyanyi sih aneh-aneh. Nah, iya, ya teman-teman. Demikian dari Bunda. Dan aku nonton.
Mohon maaf bila banyak salahnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari hawa nafsunya sendiri. Insya Allah inilah kita sambung kisahnya di Kamis yang mendatang. Jangan lupa banyak sholawat. Jangan lupa jadikan Rasulullah panutan hidup kita. Karena sudah Allah sampaikan sendiri, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Baik, Bunda tutup dulu. Aku sing salah enggak? Bunda dong. Aku enggak. Tadi lah sampean sing enggak Oh gitu kan ya? Iyalah, masuk enggak semua. Baik, Bunda nggak boleh salam ya teman-teman. Buat yang mau salam. Baik teman-teman semua, jangan lupa ya, pantengin terus MV-nya kalau saya global. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan Gon. Salamnya mana? Sita sahabat. Tutup nih, mana-mana. Gak apa-apa, yang teman-teman sudah tak capek yang datang ini. Masya Allah. Baik teman-teman, Gon ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.